Turnamen Tata Steel 2024 akhirnya telah selesai. Secara tidak terduga, Grandmaster asal Cina, Wei Yi, berhasil keluar sebagai juara. Untuk pertama kalinya dalam 38 tahun, ada 4 pemain dengan poin yang sama. Pada tahun 1989, keempat pemain tersebut dinobatkan sebagai juara bersama. Namun, di tahun ini, keempat pemain tersebut terlibat dalam babak tiebreak catur cepat dengan waktu 3 menit increment 2 detik. Pada video ini, kita akan membahas babak ke-13 antara Wei Yi melawan Fedit Santos. Permainan dimulai dengan D4, dijawab D5, kuda ke F3, dan kuda ke F6. Permainan simetris pada pembukaan pion ratu. Seperti kita ketahui bahwa permainan dengan D4 mengedepankan posisional, yaitu mengembangkan perwira pada awal permainan. Kemudian terjadilah serangan-serangan yang mengerikan setelah memasuki babak middle. Putih melangkah E3, bersiap untuk mengeluarkan gajah. C5, mempersiapkan tempat untuk kuda, juga bersiap untuk memukul pion agar membuka jalur C. C3, mempertahankan pion. Dan E6, Fedit tidak buru-buru untuk mengeluarkan gajah petak terangnya. Kemudian gajah D3 menguasai lajur yang mengarah kepada petak H7. Kuda ke D7. Pembukaan ini mengarah pada call system tradisional lain. Wei Yi mengembangkan kudanya ke petak D2, lalu gajah D6. Di sini kita bisa melihat para pihak memiliki posisi yang cukup simetris satu sama lain. Kemudian kedua belah pihak sama-sama rokade. Lalu benteng ke E1. Menteri C7 mengarahkan ancaman kepada sayap Raja Putih. Dan E4. Tujuan utama langkah ini adalah mendorong pion ke E5, forking kepada kuda dan gajah. Hitam terlebih dahulu mengambil pion D4, sehingga pion E tidak bisa didorong karena hanya dijaga oleh 2 perwira. Oleh karena itu, pion C memukul pion D, memperbarui ancaman untuk dorongan pion, namun dihentikan setelah pion pukul pion. Pion diambil dengan kuda. B6, Fedit bersiap meletakkan gajahnya di petak D7. Wei Yi mengarahkan gajah ke G5, bersiap-siap untuk mengambil kuda dan merusak struktur pion hitam. Fedit terlebih dahulu memukul kuda dengan kuda. Kuda ini diambil dengan benteng. Kemudian Fedit menyerang benteng. Putih tidak tergesa-gesa untuk memindahkan bentengnya, namun terlebih dahulu benteng A ke C1 menyerang Menteri. Menteri mundur ke B8, benteng ke H4 menyerang pion H7. Tekanan ini membuat Fedit melakukan kesalahan lain, yaitu F5. Langkah ini adalah suatu kesalahan karena telah menyebabkan pion E menjadi lemah dan menjadi sasaran serangan. Gajah ke C4 menyerang pion. Menteri melindungi pion dan Menteri kembali menyerang pion, memperbarui serangan. Sampai di sini Fedit pasrah dan meninggalkan pionnya. Oleh karena itu, Raja ke H8. Namun lagi-lagi langkah ini adalah langkah yang sangat tidak akurat, karena setelah benteng ke E1 menyerang pion dan juga shadowing kepada Menteri, gajah mencoba menutup, namun tetap pion tersebut diambil. Selanjutnya, hitam melangkah G6, ancaman kepada gajah karena kuda ini sewaktu-waktu bisa dipukul. Jika pada posisi ini putih tidak buru-buru mengambil kuda, maka gajah pukul kuda. Setelah Menteri memukul gajah, maka Menteri pukul gajah, ancaman pada benteng. Evolution bar memang menunjukkan bahwa putih masih unggul, namun posisi ini cukup seimbang apabila dimainkan dengan benar. Namun demikian, posisi ini menyebabkan
Putih kehilangan tekanan yang sebelumnya sangat kuat. Kembali pada posisi aslinya, Wei Yi berpikir cukup lama sebelum mengambil langkah gajah ke D2. Lebih dari setengah jam, Wei Yi berpikir untuk mengambil langkah tersebut. Langkah yang sangat baik sekali dan semakin menunjukkan dominasi dan mempertahankan dominasi putih pada hitam. Sekarang kuda siap diambil, sehingga kuda kemudian melarikan diri ke petak F6 diikuti dengan kuda G5 bersiap-siap menempati petak F7 ataupun melakukan kombinasi pada petak H8. Pada posisi ini lagi-lagi Vidit memainkan langkah yang sangat menarik, yaitu F4, mengundang kuda untuk menempati petak F7. Jika kuda menempati petak F7, maka ini adalah awal dari kekalahan putih. Setelah benteng pukul kuda, gajah mukul kuda, dan skakmat. Kembali ke partai aslinya, Wei Yi tentu saja menyadari hal tersebut, sehingga kemudian melakukan langkah yang sangat brilian dengan benteng pukul pion H7. Benteng ini tidak mungkin diambil dengan menteri, karena tentu saja hitam akan kalah. Benteng diambil dengan kuda, dan kuda memukul gajah sambil menyerang gajah lainnya. Secara kualitas, kita bisa melihat bahwa hitam memiliki kualitas yang unggul karena masih memiliki 2 buah benteng. Namun secara posisi, kita bisa melihat bahwa hitam kalah telak. Pada posisi ini, hitam lagi-lagi membuat tawaran yang menggiurkan dengan langkah F3, membiarkan gajahnya diambil. Jika putih ceroboh dan mengambil gajah, maka skakmat tidak akan terhindarkan. Wei Yi tentu saja melihat ancaman ini dan melangkah G3, sehingga gajah harus lari. Setelah itu D5 memperkuat posisi gajah. Benteng ke D8, menteri A4 mengancam pion A5, menteri C6 mengancam pion B yang saat ini telah menjadi pion gantung dan tidak terkawal. Hitam menawarkan pertukaran gajah, tawaran diterima. Setelah itu kita bisa melihat bahwa hitam memiliki pulau-pulau pion. Selanjutnya H4 dan benteng ke A8 mencoba untuk menyerang pion, namun dibiarkan saja serangan tersebut. Kuda ke D6 bersiap menempati F7. Jika benteng terburu-buru mengambil pion A2, maka akan ada langkah kuda ke F7 skak, sehingga benteng harus mengambil kuda. Setelah itu menteri skak. Apabila benteng ke F8, maka menteri akan jatuh. Oleh karena itu, hitam melindungi petak F7 dengan benteng A7, namun menteri memukul pion menyerang benteng. Setelah itu benteng mengambil pion A2 dan menteri C7. Kembali kuda bersiap menempati petak F7. Setelah kuda ke F6, kuda ke F7, raja lari ke H7, kuda menyerang menteri. Menteri ke H6, menteri C2 skak, ditutup saja dengan pion. Dan lagi-lagi Wei Yi melakukan langkah brilian, kuda pukul pion. Jika menteri pukul kuda, gajah 5 royal pin. Kembali partai aslinya, benteng F ke A8, lalu kuda ke 5 skak, sehingga raja harus kembali berlari. Kemudian menteri C7 skak. Vidit akhirnya menyerah. Kita bisa melihat bahwa tidak ada petak aman bagi raja. Hanya petak H8 dan petak F8 yang dapat ditempati oleh raja pada posisi ini. Jika raja ke F8, maka skakmat. Jika raja ke E8, maka royal fork. Kemenangan ini membuat Wei Yi mendapatkan poin 8,5, sama dengan Abdus Satorov, Anis Giri, dan Gukesh Domaraju. Pada akhirnya keempat pemain tersebut bertarung pada babak tiebreak.